Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Moshe dan bangsa Israel di kitab Yashar. Nah, untuk itu saya akan membacakan kitab suci Yashar ini, saudara-saudara, dari pasal 81 ayat 22 sampai ayat 37. Saya bacakan untuk saudara, perlahan-lahan saudara simak dengan baik. Paroh bangkit dan mempersiapkan keretanya. Dia memerintahkan seluruh orang Mesir untuk berkumpul. Tidak satu orang pun tertinggal kecuali anak-anak dan para perempuan. Seluruh orang Mesir pergi bersama Faro untuk mengejar Bani Israel. Dan pasukan Mesir amat sangat besar jumlahnya dan sangat banyak. Kira-kira 1.000.000 orang. Seluruh pasukan itu pergi dan mengejar Bani Israel untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Dan mereka menyusulnya saat mereka sedang berkemah di tepi Laut Merah. Bani Israel mengangkat mata mereka dan melihat seluruh orang Mesir mengejar mereka. Bani Israel sangat ketakutan kepada mereka. Dan Bani Israel menangis kepada Yahweh. Karena orang Mesir, maka Bani Israel terbagi menjadi 4 kelompok. Dan mereka terbagi-bagi pendapatnya, karena mereka takut kepada orang Mesir. Moshe berbicara kepada mereka masing-masing. Kelompok pertama adalah anak-anaknya Ruben, Simeon, dan Isakar. Mereka memutuskan untuk mencampakkan diri ke dalam lautan karena mereka amat sangat ketakutan terhadap orang Mesir. Moshe berkata kepada mereka, "Jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia lakukan pada hari ini kepadamu." Kelompok kedua adalah anak-anak Zebulun, Benyamin, dan Naftali. Mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama orang Mesir. Moshe berkata kepada mereka, "Jangan takut, karena seperti engkau telah melihat Mesir hari ini, demikianlah engkau tidak akan melihat mereka kembali untuk selamanya." Kelompok ketiga adalah anak-anak Yehuda dan Yosef. Mereka memutuskan untuk pergi menghadang orang Mesir dan berperang melawan mereka. Moshe berkata kepada mereka, "Berdirilah di tempatmu, karena Yahweh akan berperang bagimu, dan engkau akan tetap diam saja." Dan kelompok keempat adalah anak-anak Lewi, Gad, dan Asher. Mereka memutuskan untuk pergi ke tengah-tengah orang Mesir untuk membingungkan mereka. Moshe berkata kepada mereka, "Tetaplah di tempatmu dan jangan takut. Hanya panggillah kepada Yahweh, karena Dia menyelamatkan engkau dari tangan mereka." Sesudah itu Moshe bangkit dari tengah-tengah umat dan dia berdoa kepada Yahweh dan berkata, "Ya Yahweh Elohim seluruh bumi, selamatkanlah sekarang umatmu yang telah engkau bawa keluar dari Mesir, dan jangan biarkan orang Mesir membual bahwa kekuatan dan keperkasaan adalah milik mereka." Maka Yahweh berfirman kepada Moshe, "Mengapa engkau berteriak kepadaku? Katakanlah kepada Bani Israel supaya mereka terus berjalan, dan ulurkanlah tongkatmu ke atas lautan dan belahlah itu. Maka Bani Israel akan berjalan melintasinya." Dan Moshe melakukannya. Dia mengangkat tongkatnya ke atas lautan dan membelahnya. Air lautan terbelah menjadi 12 bagian.
dan Bani Israel berjalan melintasinya dengan berjalan kaki, dengan sepatu, seperti seseorang yang berjalan melintasi jalanan yang sudah dipersiapkan. Sampai di sini pembacaan kitab Yasar. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan kisah ini, itu sama dengan kisah yang terdapat di dalam kitab Shemot atau Keluaran. Namun di kitab Yasar ini ada beberapa hal yang cukup menarik, yaitu tentang terbaginya mereka menjadi 4 bagian. Nah, saya akan coba untuk menguraikan hal ini, lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, untuk apa sebetulnya tujuan bangsa Israel itu disuruh keluar dari Mesir? Nah, kita mesti tahu, saudara, bangsa Israel mengalami penjajahan mental, fisik, maupun semua yang dia miliki. Dia bekerja tetapi tidak pernah menikmati hasilnya. Dia berjerih lelah tetapi yang ada hanyalah sakit karena teraniaya. Dan teriakan bangsa Israel, Bapak Yahweh mendengarnya, dan Bapak Yahweh memakai Moshe. Lalu Moshe menghadap Firaun atau Paro. Nah, di sini perlu kita pertanyakan, saudara, apa sih tujuan Moshe membawa bangsa Israel itu keluar? Ini yang harus kita ketahui. Ternyata kalau kita lihat baik di dalam kitab Shemot maupun kitab Yasar, itu memiliki kemiripan, bahkan sama. Tujuan bangsa Israel keluar dari Mesir tidak lain adalah supaya mereka bisa beribadah, bisa melayani Bapak Yahweh. Dan tentu saja Yahweh tidak menghendaki bangsa Israel kembali ke Mesir atau Mitzrayim. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu Moshe berkata kepada Paro atau Firaun, dia katakan, saya akan keluar 3 hari lamanya. Dan ternyata sudah 3 hari bangsa Israel tidak kembali. Dan memang Bapak Yahweh memerintahkan, kamu tidak boleh kembali. Jadi sangat jelas tujuan utama bangsa Israel keluar itu adalah supaya mereka beribadah. Dan beribadah inilah yang jelas tidak disukai oleh setan. Ada oknum yang sangat benci dengan yang namanya ibadah, yaitu setan, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita melihat di ayat 21, di sini rupa-rupanya Yahweh mengeraskan hati Firaun agar menghambat. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita sikapi ya. Jadi Yahweh mengeraskan hati Firaun untuk mengejar bangsa Israel. Artinya apa? Kalau orang yang hatinya sudah dikeraskan oleh Tuhan, posisinya akan sangat berbahaya. Ayo kita lihat dalam aplikasi hidup kita masing-masing. Bapak Yahweh menghendaki orang beribadah. Tetapi berapa banyak di antara kita yang mengabaikan beribadah? Jelas setan tidak suka orang beribadah, apalagi di masa seperti sekarang ini. Setan
akan selalu mendengung-dengungkan. Untuk apa ke Kehilat? Kehilat itu penuh corona. Wah, ini di sini ada corona, di depan saya ada corona. Untuk apa? Itu yang dia dengungkan, saudara. Dan dia paling tidak suka jikalau ada satu persekutuan. Makanya saudara masih ingat nggak? Pada waktu dulu saya pernah berkata, orang-orang yang malas ibadah, ketika ditanya, kok sudah lama nggak ibadah, kenapa? Saya kayak banyak masalah Oh ya? Jadi ya saya nggak ibadah dulu, wong masih banyak masalah. Tapi saya berdoa loh di rumah. Saudara masih ingat nggak saya pernah ngomong gitu? Nah sekarang coba saudara lihat, kalau satu Kehilat, orangnya 100, ya, dan dia punya prinsip yang sama model kayak begitu, gimana kira-kira? Ya sudah selesai, udah nggak ada kehilat-kehilatan, nggak usah bangun, sudah nggak apa-apa, ya berhenti semua saja. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi kita tuh mesti ngerti esensinya, isi dari kemauan setan itu apa. Nah ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Dan format ini itu dibentuk di format seluruh dunia, bukan cuman di Indonesia, tapi seluruh dunia. Bentuknya global, karena memang dari globalis, saudara-saudara. Lalu dari sini saya perlu menunjukkan kepada saudara sekalian bahwa rupa-rupanya kekerasan hati Fir'aun itu karena dia sudah berulang-ulang, kan sudah 10 tulah bukan? Tapi tetap bersikeras sehingga Tuhan yang mengkeraskan hati. Artinya begini, dari sejak tulah pertama, peringatan pertama, kedua saja sudah tidak nurut, keraskan sekalian orangnya. Biar tidak usah macam-macam kumpul-kumpul, nggak perlu. Akibatnya apa saudara? Dikeraskan. Artinya kalau saya mau ngomong kasarnya gini, kalau Fir'aun mau mati nggak usah tanggung-tanggung, mati yang paling parah sekalian, wes ora usah tanggung-tanggung. Itu menurut Tuhan saudara. Makanya dikeraskan hatinya. Kalau Tuhan yang mengeraskan hati, sudah nggak bisa lagi hatinya itu lunak, tidak bisa. Nah ini yang berbahaya saudara. Kalau kita berkali-kali mungkin diperingatkan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, masih terus bersikeras, saya jujur takut dengan sikap Tuhan. Kalau Tuhan mengkeraskan hati kita, kita mau minta tolong siapa? Itu otoritas tertinggi loh di atas muka bumi ini. Sehingga yang terjadi apa? Begitu selama 3 hari bangsa Israel tidak kembali. Ini kalau saudara lihat di kitab Yashar, Fir'aun itu ngomong sama rakyatnya, ini gimana nih? Bangsa Israel ngomong katanya 3 hari mau pulang, tapi faktanya ini sudah 4 hari nggak pulang. Terus ada usulan, habisi saja, nggak usah tanggung. Ada juga yang mengusulkan gini, kita tarik kembali, kita jadikan budak lagi. Tapi sekarang Fir'aun itu mengerahkan seluruh rakyat. Kalau saudara lihat di ayat 23, yang masih tinggal di Mesir itu hanya anak-anak dan perempuan. Semua laki-laki, nggak peduli itu tua muda, ngeroyok Moshe bersama dengan bangsa Israel. Dan tidak tanggung-tanggung, jumlahnya 1 juta orang, saudara-saudara. Itu bukan jumlah yang
kecil, jumlah yang besar 1 juta. Bertekad pokoknya sudah, kita merasa dipecundangi, habisin saja sudah, nggak usah pakai lama-lama. Mereka keluar, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Sampai sejauh ini bangsa Israel itu masih ngikut Moshe, masih ikut, saudara-saudara. Tetapi ternyata dari kejauhan dia dengar suara derap kaki kuda dan kereta, sambil mendengar teriakan-teriakan orang Mesir yang begitu banyak. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ternyata bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Ini masalah mati dan hidup. Lalu dari bangsa Israel yang menyatu, yang nurut sama Moshe, itu terpecah menjadi 4 pendapat, saudara-saudara. Yang pertama, Israel itu ketakutan sehingga pasukan itu terbelah menjadi 4 kelompok. Saudara lihat di ayat 27, maka kelompok pertama yaitu kelompoknya Ruben, Simeon, dan Isakar. Kalau mereka ditanya, kita mau ngapain nih? Tuh musuh sudah pada datang tuh. Kelompok pertama, kelompok Ruben, Simeon, dan Isakar berkata, udah nggak usah banyak cincong, kita jebur saja ke laut sudah. Hebat ya, saudara-saudara. Ini kelompok pertama. Udah, kita sudah nggak ada jalan kok, mau kemana lagi? Jebur saja sudah. Kemudian kita lihat kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua yaitu kelompoknya Zebulun, Benyamin, dan Naftali. Ini anak-anaknya Zebulun, Benyamin, dan Naftali. Kelompok kedua berkata begini, kita jangan nyemplung di laut, mati kita, ya. Lebih baik kembali saja ke Mesir, ngikutin apa kata orang Mesir. Artinya apa? Ya sudahlah, nanti begitu dia datang, wah kata menyerah, udah kita balik gitu. Itu kelompok kedua, saudara. Kemudian kita lihat kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga yaitu anak-anaknya Yehuda dan Yosef. Nah, kelompok ketiga ini saya acungi jempol. Saya suka dengan kelompok ini, saudara-saudara. Artinya apa? Dia nggak mau jebur ke laut, dia nggak mau kembali, tapi perang sudah, fight sudah, mati-mati sisan. Saya suka dengan kelompok yang ini, saudara-saudara. Makanya kalau saudara lihat pendapatnya Moshe, itu bagus sekali. Kuatkan hatimu. Jadi kelompok ini memang ekstrim, tetapi dia berpikir, daripada saya juga ditindas, saya diem, ya saya sakit, nggak diem, ya saya sakit, nggak usah diem sisan. Sampai di sini kira-kira saudara paham nggak? Artinya begini, saudara. Kan saudara pernah lihat ya, ada binatang, ketika dia mau ditekan, dia sudah ngerti, aku bakal mati, wes, aku juga mati, tak lawan sisan, nggak usah tanggung-tanggung. Nah, ini kelompok yang ketiga, saudara-saudara. Tapi sekarang kelompok yang keempat, ini aneh gaya berpikirnya. Kelompok yang keempat anak-anaknya Lewi, Gad, dan Asyir. Dia berkata bagaimana? Kita kembali saja ke Mesir bareng-bareng sama mereka, kita bikin mereka bingung. Aku malah bingung dewe, udah lihat ini, saudara-saudara.
cara bingungkannya itu yang seperti apa. Mereka sudah tidak ada lagi kompromi untuk rapat, nggak bisa. Ayo kita masuk saja, kita bikin bingung. Lah bikin bingung sing digawe bingung sing apa gitu loh. Yang mau seperti apa yang bikin orang Mesir itu kebingungan, saudara-saudara. Lalu kemudian Moshe berkata, sudah, nggak usah ribut. Moshe berdoa. Lalu Bapak Yahweh ngomong begini, ngapain kamu teriak-teriak? Suruh mereka bergerak maju, belah lautan Kolsom. Moshe bilang, udah, ayo maju jalan terus. Waktu itu Moshe mengangkat tongkatnya dan membelah lautan Kolsom. Dan saudara tahu, lautan Kolsom itu terbelah, nggak tanggung-tanggung, ada 12 belahan. Nah ini yang tidak ada di kitab kitab Shemot, nggak ada, saudara-saudara. Sehingga gaya berpikir kita adalah sama seperti di film-film The Ten Commandments. Jadi yang terbelah itu cuma satu. Ayo sekarang kita pakai logika, saudara. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Dibelah 1 atau 12? Kalau saya setuju yang 12, saudara. Kenapa? Karena saudara lihat, jika yang dibelah lautan itu cuma 1, pertanyaannya, apakah dalam semalam bisa menyeberangkan orang yang jumlahnya kira-kira 1,5 juta orang? Nggak mungkin, saudara. Kenapa? Karena mereka itu bukan berlari loh. Mereka jalan kaki. Ada yang bawa gerobak, ada yang bawa lembu, ada yang bawa ternak. Mereka jalan. Belum lagi orang-orang tua yang jalannya sudah susah. Jadi tidak mungkin hanya dalam semalam. Kalau lautnya itu terbelah, sebutlah terbelahnya lebar, tidak mungkin, saudara. Dan yang kedua, jika laut itu terbelahnya hanya 1, maka orang yang pakai logika sains akan gampang mengkritik dengan berkata, Moshe itu ahli geografi, sehingga dia tahu persis bangsa Israel bisa menyeberang. Ketika ada angin yang besar membelah lautan, itulah momen yang tepat bangsa Israel melewati lautan Kolsom. Logika mereka pakai cara seperti itu. Tapi sekarang di kitab Yasar dikatakan terbelah menjadi 12. Ayo pakai logika kalau bisa. Nggak akan bisa pakai logika, saudara. Justru disinilah kita akan melihat bagaimana kehebatan kuasa dari Bapa Yahweh, sehingga lautan Kolsom itu terbelah menjadi 12. Bisa saja Moshe pada waktu itu memerintahkan 12 belahan. Yang sebelah sana suku pertama, suku kedua, ada 12 suku, bukan? Tiap-tiap suku masuk ke wilayahnya masing-masing. Lebih masuk akal, saudara. Dan mereka berjalan, sekalipun orang tua bersama dengan anak-anak bawa gerobak, apalagi malam hari, mereka nggak bawa senter. Mereka menyeberang. Mereka berjalan, ya dibilang rasa takut ya takut, dibilang bangga ya bangga. Coba kalau kita bayangkan kita ada di situ, begitu kita masuk melangkahkan kaki ke tempat yang kering, itu kiri kanan itu tembok yang terbuat dari air, dan tembok itu tingginya bukan segini, tinggi sekali, sedalam lautan itu sendiri.
Kalau saya bayangkan di situ, bukankah ini menjadi sebuah kebanggaan bahwa kita punya Bapak Yahweh yang Maha Kuasa? Sangat dahsyat pertolongan dan pembelaannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah cerita singkat yang saya ambil dari kitab Yashar atau Yasher yang tadi kita baca. Sekarang saya akan ajak untuk kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel yang tadinya sehati bisa pecah menjadi 4 kelompok karena ketakutan muncul 4 pendapat besar yang berbeda. Nah, ini metode ini yang selalu setan pakai. Setan itu paling suka menakut-nakuti manusia. Karena kalau sudah manusia itu ketakutan, dia sudah kehilangan kemampuan apapun. Seringkali saya membahasakan, setan itu ibarat seperti anjing. Kalau anjing menghadapi musuh atau menghadapi orang asing, dia tunjukkan taringnya. Itu tujuannya adalah untuk menggertak mental lawan, saudara. Tapi kalau lawannya ngerti, dia datang, diambil batu, pasti dia akan lari, saudara. Dia akan ketakutan. Nah, begitu juga setan yang sekarang sedang bergerak kemana-mana di seluruh dunia. Tuhan katakan apa? Jangan takut, kuatkan hatimu. Hidup matimu ada dalam Tuhan. Kesulitan seperti apapun bisa dijadikan jalan keluar untuk meraih kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ambil satu contoh metode ini. Misalnya, saudara ditakut-takuti. Sekarang kan media mainstream itu paling gampang menakut-nakuti orang. Begitu ditakuti, sudah langsung terbagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah, tadi kelompok yang pertama bilang apa, saudara-saudara? Yang pertama, jebur ke laut. Kalau jebur ke laut ini kira-kira kalau kita perhatikan apa sebetulnya? Bunuh diri, saudara. Udah, daripada kesulitan kayak begitu, udah mati saja dah. Bunuh diri, saudara-saudara. Ini adalah pendapat yang pertama. Jadi, kalau kita perhatikan, apa yang menyebabkan mereka takut? Karena mereka melihat musuh, melihat problem, melihat tantangan, sehingga mental mereka terintimidasi. Padahal di antara bangsa Israel dan Mesir ada tiang api yang menjadi sekat. Saya membayangkan pada waktu itu, ketika mereka sedang berjalan, begitu mendengar suara deru kereta perang dan orang-orang Mesir yang datang menggerobyok orang Israel, secara fisik memang mereka takut. Karena apa? Yang mereka lihat adalah tentara Mesir. Itu wajar mereka takut. Sama seperti sekarang, apa yang saudara takutkan saat ini, itu yang akan mengubah gaya berpikir kita. Bahkan saya melihat ada seseorang yang sampai hari ini belum pernah keluar dari rumah karena ketakutan, saudara. Ini betul-betul tragis, saudara. Total tidak keluar rumah.
Dan ini yang setan suka, yang paling dia sukai. Kenapa? Karena yang dilihat adalah musuh, tentara Firaun. Tetapi kenapa kalau saudara lihat di sini, ini kan ada tiang api. Tiang api maupun tiang awan. Kalau sudah sore itu tiang api, saudara. Dan saya yakin itu suasana sudah mulai gelap. Ketika mereka ketakutan, tiba-tiba tiang awan yang tadinya itu hanya memayungi, pindah ke belakang, menjadi sekat antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa bangsa Israel itu tidak melihat tiang awan dan tiang api? Kenapa dia lihat yang jauh di sana? Wong yang dekat kok malah tidak dilihat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, tahukah saudara bahwa saudara semua yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, di dalam dirimu ada kuasa Tuhan, ada kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kenapa yang saudara lihat itu adalah musuhnya yang menakutkan, menjadi sebuah momok yang membuat kita gemetar, ketakutan. Dan semua orang di dunia pun seperti itu. Lah kalau begitulah apa bedanya kita dengan mereka? Nah ini yang saya katakan iman. Nah kalau saya bicara iman, orang yang ketakutan akan berkata, iman sih iman, tapi ya wes, sudah silahkan. Yang namanya iman itu ya ngelawan logika, saudara. Itu iman namanya. Jadi coba saudara lihat, apa sih yang saudara takutkan saat ini? Ketika saudara masih berada dalam situasi yang menakutkan seperti itu dan tidak berubah, maka energi kekuatan Tuhan yang ada di dalam dirimu lambat atau cepat akan semakin hilang. Yang kedua, saya katakan bahwa 4 golongan ini mewakili 4 karakter manusia. Yang pertama adalah bunuh diri saja, habis perkara. Kenapa? Karena mereka bilang udah jebur saja ke laut, wis ora rasa kesuwen. Ambil jalan pintas yang tidak dikehendaki Tuhan. Berapa banyak di antara kita ketika kita berhadapan dengan yang namanya kesulitan, mereka lebih suka mengambil jalan pintas ketimbang bersujud meminta kekuatan baru dari Bapa Yahweh. Saya tidak tahu masalah yang saudara hadapi saat ini. Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah keluarga? Apakah masalah studi? Masalah karier? Atau masalah apa saja? Lalu sikap saudara bagaimana dengan menghadapi masalah itu? Apakah kita akan wes mati wes ben wes bunuh diri sisan wae? Artinya mengambil jalan pintas. Kalau saya tidak menganjurkan saudara. Dan orang-orang yang seperti ini, orang yang mudah putus asa, mudah kecewa, mudah lari dari tanggung jawab. Dan orang-orang yang seperti ini saya menyebutnya orang yang mudah kembali ke hidup lama. Menyerah daripada mati, lebih baik menghambakan diri lagi. Hidupnya mundur. Kita seringkali melihat juga orang-orang yang gaya hidupnya mundur. Ketika terjadi konflik, ngungkit masa lalu. Iya kan? Ya kalau masa lalu diungkit, berarti kan orang itu menghendaki ayo kita mundur ke belakang.
Dan itu bukan metodenya Tuhan, saudara. Waktu yang sudah dilewati akhirnya menjadi sia-sia. Orang yang selalu melihat ke belakang itu adalah mudah mengungkit masa lalu, tidak punya jiwa leadership, tetapi saya menyebutnya jiwa budak, yaitu orang-orang yang selalu berpikir mundur. Dan saya menganjurkan jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikir mundur. Kalau engkau mau sukses, berpikirlah ke arah ke depan. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu apa? Konfrontasi langsung saja. Hadapi apapun resikonya. Kalau mau mati, ya mati. Nah, Tuhan suka orang-orang yang bermental radikal, berani menghadapi tantangan. Itu adalah kelompoknya siapa? Yehuda, Bapak Ibu. Memang Yehuda ini kan, makanya sebutnya kan singa muda dari Yehuda, garang gitu loh. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh diajar oleh Yesua dengan berkata apa? Kalau orang sudah siap membajak, jangan menoleh ke belakang. Maka ini gambarnya ada orang membajak, ya, tapi menoleh ke belakang. Kalau orang menoleh ke belakang, pasti dia akan mikir, waduh nanti tantangannya begini, saya bisa atau tidak. Akan selalu begitu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, tetapkan hati. Kalau kita mau maju, nggak usah mundur ke belakang. Karena selama saudara mundur ke belakang, saudara akan mengalami banyak kesulitan. Dan kita perlu mengetahui, Bapak Ibu, bahwa tanpa kita sadari, kehidupan manusia saat ini sedang dijauhkan dari hubungan dengan Tuhan. Manusia dibuat terlena untuk mengasah kecerdasan, untuk tidak mengasah kecerdasan spiritual. Manusia dibuat terlena dan menggantikannya dengan teknologi. Saya orang yang paling suka teknologi, karena saya banyak berkecimpung dalam dunia IT atau teknologi. Tetapi saya tidak suka dan tidak mau jikalau teknologi itu menguasai manusia, bukan manusia yang menguasai teknologi. Paham Bapak Ibu? Dan sekarang setan sedang menggiring kita masuk ke sana. Contoh, munculnya uang digital atau digital currency. Jadi nanti uang saudara yang di dompet itu nggak berlaku. Nggak perlu bawa dompet penuh uang, nggak berlaku, saudara. Makanya seperti yang firman Tuhan katakan, Anda tidak bisa membeli atau menjual tanpa menggunakan digital currency. Nah, kalau mau mempergunakan itu, ya harus terima tanda. Kalau tidak, Anda tidak bisa. Jadi nanti akhirnya uang yang saudara miliki itu nggak ada nilainya sama sekali. Apalagi sekarang ada satu orang yang terkaya di dunia yang namanya Elon Musk. Elon Musk itu punya satu rencana untuk tiap-tiap manusia ditanam chip di otaknya, sehingga dia bisa melakukan sesuatu hanya dengan berpikir saja. Itu artinya apa? Teknologi menguasai manusia, bukan manusia menguasai teknologi. Sekali lagi saya kasih tahu, saya orang IT, saya orang teknologi, saya suka teknologi. Tetapi dengan kondisi dan keadaan seperti sekarang, kita tahu bahwa manusia digiring masuk untuk manusia dikuasai oleh teknologi, bukan teknologi untuk menolong manusia.
Dan saya katakan digital currency itu, kalau saya katakan itu sangat berbahaya loh saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau berhadapan dengan hacker, habis keuangan kita. Bayangin aja, hacker itu Pentagon bisa dibobol loh saudara. Dan kita terus digiring. Saudara harus tahu tentang visi, misi, dan impian dari The Beast. Saya lebih gampang nyebut begini saja supaya nggak kena take down lagi, saudara. Jadi teknologi inilah yang akan menguasai manusia, bukan manusia menguasai teknologi. Makanya coba saudara lihat aturan-aturan global yang sekarang sedang digalakkan di seluruh dunia. Rumah ibadah banyak yang ditutup. Kenapa? Karena mereka The Beast itu tidak suka dengan Tuhan, saudara-saudara. The Beast itu adalah orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Jadi visi untuk menutup ibadah, bila perlu nggak ada agama di dunia ini, betul-betul terwujud, saudara. Yang saya perlihatkan ini adalah gerejanya Dr. Choyonggi, ya, di Korea. Dan saudara tahu, ini gereja yang begitu besar, ternyata sekarang isinya tinggal berapa gelintir saja, karena sudah nggak bisa untuk pakai untuk ibadah. Dan di situ setan akan bertepuk-tepuk tangan, saudara. Dia akan sukacita. Ini yang aku mau, kata setan. Kenapa saya katakan demikian? Karena agama bagi mereka itu menjadi penghambat utamanya. Sangat terbalik sekali dengan keinginan Tuhan. Kalau saudara lihat di caption ini, itu keinginan Tuhan supaya mereka datang beribadah. Shemot atau Keluaran 7:16, Keluaran 8 ayat 1, Keluaran 8 ayat 20, Keluaran 9 ayat 1, Keluaran 9 ayat 13, Keluaran 10 ayat 3, Keluaran 10 ayat 7. Di situ saudara akan menemukan kata-kata yang selalu sama. Supaya mereka melayani aku, supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi setan bilang, no, aku tidak suka ya seperti itu. Tunggu tanggal mainnya. Kamu pasti tidak akan bisa lagi ibadah. Dan sekarang terjadi. Visi ini berhasil, saudara. Mereka sekarang punya alasan kuat untuk memberitakan bahwa langkah merekalah yang benar. Ibadah dibatasi, hubungan keluarga diberi jarak, orang ditutup mulutnya, tidak boleh jabat tangan. Ini kan sebetulnya kan metode-metode Tuhan semua, yang dulu tidak pernah orang terpikir seperti itu. Tapi sekarang semua harus melakukannya. Saya melihat tentang virtual tour, seseorang yang jalan di Israel men-shooting tempat-tempat wisata yang biasanya crowded, uyel-uyelan orang, saudara. Seperti contoh di sini, ini orang tuh penuh sesak di sini biasanya, sekarang sepi. Ini di depan gereja yang namanya Church of All Nation, ini juga sepi. Saya waktu nonton video itu, saudara, saya ngelus dada, saya bilang, Tuhan, kasihan sekali tur di Israel.
kita dilayani oleh tour yang sangat bagus, yaitu Sarel Tour. Dan saya katakan Sarel ini tour yang terbaik di Israel. Dia bahkan waktu yang lalu baru bercerita bahwa Sarel Tour itu punya hotel, tapi sekarang hotelnya nggak bisa dipakai, saudara. Orang-orang dari negara manapun di dunia ini tidak ada yang bisa masuk ke Israel. Saya sangat bersyukur karena sudah 6 kali Tuhan izinkan saya menginjakkan kaki di Israel. Setidak-tidaknya saya bisa mengingat sebuah memori ketika saya lihat orang jalan-jalan sambil syuting di tempat-tempat yang saya pernah melangkahkan kaki di situ. Semua sepi, toko-toko semua tutup. Bahkan saya katakan sepinya itu persis seperti hari raya Sabat. Nggak ada orang jalan, saudara. Tidak ada satupun bis tour yang keluar, nggak ada. Semua hanya mobil-mobil pribadi. Itu pun cuma satu, wus. Nanti gak lama muncul lagi, wus, cuman gitu. Orang jalan pun tidak ada. Semua di dalam rumah. Saya punya beban untuk berdoa bagi teman-teman saya yang ada di Israel. Saya akan berdoa, Tuhan, sekalipun kondisi keadaan sepi seperti itu, berkatilah mereka dengan caramu yang ajaib. Dan saya juga berdoa untuk saudara di tempat ini, dan Bapak Ibu saudara yang mengikuti streaming kami dimanapun saudara berada. Doa saya tiap hari adalah, Bapa, jaga lindungi orang-orang yang kami kasihi. Karena saya menyadari bahwa sekarang saya tidak menggembalakan jemaat hanya di Magelang. Tapi Tuhan izinkan saya menggembalakan jemaat sampai di seluruh penjuru dunia. Subscriber kita ada yang di Finland atau Finlandia, ada juga yang di Rusia. Banyak sekali di tempat-tempat yang jauh, yang waktunya saja terbalik dengan waktu kita. Dan saya selalu berdoa, Bapa, jaga lindungi mereka, kami mengasihi mereka semua. Tuhan berkati ke ekonomi mereka, keuangan mereka. Itu yang selalu menjadi doa saya. Dimanapun saudara berada, yang tentu saja kami juga butuh dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Saudara yang ada di berbagai belahan dunia, tolong doakan kami, agar saya selalu diberi hikmat akal budi, untuk saya bisa membagikan firman Tuhan kepada saudara sekalian, dimanapun saudara berada, sehingga kondisi seperti apapun, saudara akan tetap kuat, karena saya katakan, bersama dengan Bapa Yahweh, kita akan ada dalam perlindungan tangan kasih-Nya yang maha kuat. Haleluya. Itu yang menjadi doa saya tiap-tiap hari untuk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Karena saya menyadari bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu betul-betul sedang digenapi di depan mata kita. Tapi celakanya banyak orang yang tidak menganggap bahwa situasi sekarang adalah penggenapan dari kitab Wahyu. Sangat memprihatinkan. Doa saya katakan, Tuhan, orang-orang yang saya kasihi, tolong buka mata rohani mereka. Jangan sampai ketika Roh Kudus kembali dan kita rapture, mereka tertinggal. Semua yang tertulis dalam kitab Gilyahna
sudah tergenapi. Kedatangan Yeshua HaMasias sebagai mempelai pria kita sudah ada di depan mata kita. Jaga hati, jaga sikap, dan tetap dekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya berkata seperti ini, saya jadi teringat akan sebuah visi dari globalis yang sempat ditayangkan dalam sebuah lagu dari The Beatles yang judulnya Imagine. Saudara pernah mendengar lagu dari John Lennon, Imagine? Ya. Kalau saudara perhatikan kata-katanya, itu adalah visi dan impian The Beast. Saya coba kutip sedikit ya. Imagine there's no heaven. Bayangkan kalau tidak ada surga. It's easy if you try. Sangat mudah kamu bisa melakukannya, mencobanya. No hell below us. Nggak ada neraka di bawah kita. Above us, only sky. Di atas kita itu hanya langit. Imagine all the people. Bayangkan semua orang living for today. Hidup hari ini. Saya akan bacakan lanjut ya. Bayangkan tidak ada negara. Tidak sulit untuk melakukannya. Nah, sekarang negara-negara sudah di bawah kekuasaan mereka, saudara. Ya, jadi sudah seolah-olah sudah kayak nggak punya kedaulatan. Semua sudah dikuasai mereka. Tidak ada yang perlu dibunuh atau dimatikan, dan tidak beragama juga. Artinya apa? Nggak usah ada agama. Nah, ini sekarang sedang dalam penggenapan. Bayangkan semua orang menjalani hidup dengan damai. Anda boleh bilang, aku pemimpi, tapi aku bukan satu-satunya. Aku berharap suatu hari Anda akan bergabung dengan kami. Dunia akan menjadi satu. Ini yang disebut dengan New World Order. Tatanan dunia baru. Bayangkan tidak ada harta benda. Ini loh yang saya katakan, saudara. Ini nanti akan tergenapi. Saudara punya uang berapapun, kalau saudara tidak mau diberi tanda bilangan binatang itu, uang saudara hangus, nggak ada artinya. Makanya sekarang orang mulai berpikir, apa yang akan kita lakukan ketika konsep ini mulai digalakkan. Sekarang apa yang ditulis dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu tidak bisa membeli atau menjual. Itu bisa kalau dikembangkan, Anda tidak bisa bepergian dengan bebas. Mau apapun harus dibatasi, harus punya tanda bilangan binatang itu. Kalau tidak, nggak akan bisa. Sebagai karyawan, Anda harus siap untuk dipecat. Kemarin saya berdialog dengan seorang dokter, saudara-saudara. Dan saya sempat bertanya, apa yang Anda lakukan ketika konsep ini harus diterapkan, nomor induk Anda dihapus. Dia bilang dihapus ya sudah, saya akan tetap lakukan firman Tuhan. Wow, itu luar biasa, saudara. Ya. Bagi dia, orang itu berkata, saya punya keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi saya.
Tapi seandainya tidak, setidak-tidaknya saya menjadi pelaku firman. Ini kata-katanya persis seperti 3 orang pemuda tadi, ya, Hananya, Misael, Azaria. Aku tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja, karena ada Elohimku yang akan melindungi aku. Tapi seandainya tidak, nah ini baru kata-kata iman. Aku tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Saudara pikir apakah dengan diberi tanda bilangan binatang itu, saudara akan aman selamanya sampai saudara mati? Tidak. Karena agenda mereka, itu mereka punya agenda yang sangat bertentangan dengan agama manapun di dunia ini. Perhatikan kata-kata saya, saudara. Jangan sampai saudara berpikir aku sudah diberi tanda, aku bisa bebas bepergian kemana saja, aku dalam keadaan aman. Oke, sekarang Anda aman. Tapi kelak, the beast itu, dia akan membuat kebijakan. Ini sudah ada loh di lagunya John Lennon. Akan membuat kebijakan yang sangat bertentangan dengan agama apapun di atas muka bumi ini. Siapa yang tidak mau, Anda akan ditangkap dan dianggap teroris, dan hukumannya adalah disiksa. Kalau orang sudah bilang disiksa, takut nggak saudara? Takut. Kalau orang bilang dipenjara, penjaramu sampai kapan juga nggak apa-apa. Hukuman mati nggak takut. Tapi kalau sudah bicaranya disiksa, itu orang mikir, saudara. Hanya ada 2 pilihan. Pilihan pertama, tunduk dan mengikuti the beast, atau saudara melarikan diri. Tapi kalau saudara melarikan diri, mau lari kemana? Karena di dalam tubuhmu sudah ada tanda bilangan binatang itu. Saudara mau lari ke atas gunung, saudara pikir di gunung tidak ada sinyal. Sekarang tidak bisa lagi orang berpikir seperti itu. Ini tinggal 1 langkah loh saudara. Langkah terakhirnya adalah pemasangan 5G, selesai semua. Dan diperkirakan tahun 2025 seluruh dunia sudah berada totally di bawah kekuasaannya. Jadi kita tinggal tunggu saja sudah. Yang penting kita tunduk kepada Tuhan. Saya lanjut kata-katanya. Bayangkan tidak ada harta benda, tuh kan? Saudara pernah nggak membayangkan nggak ada harta benda? Pernah nggak saudara membayangkan nggak ada uang? Saya ingin tahu apakah Anda bisa? Tidak perlu serakah atau kelaparan, persaudaraan. Bayangkan semua orang yang berbagi seluruh dunia. Jadi nanti polanya begini, saudara-saudara. Saudara sudah diberi tanda bilangan binatang itu. Sementara dana saudara itu sedikit. Ada orang yang tidak mau dipasang tanda bilangan binatang itu, dananya besar. Maka dana orang itu akan diambil, dipindahkan ke orang yang tidak punya dana, tapi mau tunduk pada mereka. Adil bukan? Adil kata mereka, saudara. Karena mereka akan katakan tidak perlu serakah atau kelaparan. Bayangkan semua orang yang berbagi di seluruh dunia. Jadi nanti akan dibikin sama. Lah ini ideologinya komunis, saudara. Komunis kan ideologinya seperti itu. Kau bilang, aku pemimpi, tapi aku bukan satu-satunya. Aku berharap suatu hari
kamu pun akan bergabung dengan kami dan dunia menjadi satu. Ya. Jadi kata-kata yang terakhir itu ditutup dengan sebuah visi yang besar. And the world will live as one. Dan dunia itu akan memiliki kehidupan yang satu. Ini sudah ada rancangannya, saudara-saudara. Oke, sekarang kita lanjut. Yang keempat. Karakter yang keempat, yaitu karakter yang gak jelas. Yaitu apa? Mau membingungkan orang Mesir. Makanya saya tanya, ini mau membingungkannya itu caranya piye? Gak jelas, saudara-saudara. Jadi karena tidak jelas inilah, saya katakan, mereka itu sedang berkhayal yang tidak masuk logika. Sekarang yang ketiga, poin yang ketiga, bangsa Israel ketakutan dengan datangnya seluruh orang Mesir yang bertekad untuk membunuh. Tetapi sebesar dan sebanyak apapun musuhnya, kalau Bapa Yahweh tidak menghendaki, tidak akan bisa. Rahasianya adalah kemelekatan yang ditunjukkan oleh Moshe yang tidak punya tempat pelarian kecuali hanya kepada Bapa Yahweh. Saudara, kita memang sekarang ada dalam penekanan kiri kanan muka belakang. Kita mau lari kemana? Mau ke kiri ada musuh, ke kanan ada musuh, kemanapun ada musuh. Tetapi ada tempat yang tidak ada musuh, yaitu ke atas. Tempat di mana Bapa Yahweh bertahta. Jadi saya menghimbau, andalkan saja sepenuhnya kehidupan saudara ke dalam tangan Bapa Yahweh. Memang saat ini banyak orang-orang yang bercerita kepada saya, Pak, saya tidak mau menerima tanda bilangan itu. Dan saya merasa tercekam, merasa terancam. Saya bilang itu sudah risiko kitab suci menulis. Tapi percayalah, Anda mempergunakan tanda bilangan itu juga tidak akan lama. Karena misi mereka menghapus apa yang namanya agama di dunia ini. Dan kitab suci mengatakan, Jikalau yang menghalangi itu sudah disingkirkan, maka merekalah yang akan berkuasa. Maka saya berani katakan bahwa nanti betul-betul agama akan dihapus. Dan orang-orang yang sekarang enjoy, mereka akan protes. Tapi bisakah mereka menghadapi kekuatan besar? Saya yakin tidak bisa. Bisakah dia lari kemanapun dia mau? Saya bahkan katakan, Anda bersembunyi di dalam gua sekalipun akan ketahuan. Karena alat pelacak yang ada di dalam dirimu itu sudah bisa dideteksi. Karena seluruh dunia itu sudah mempergunakan jaringan yang kecepatannya 100 kali lipat lebih cepat dari kecepatan yang sekarang ada. Jadi tinggal tunggu waktu saja. Kita teraniaya duluan atau kita yang teraniaya belakangan. Cuman itu. Visi mereka betul-betul sudah sangat dekat. Dan sekarang yang terakhir. Moshe berdoa dan air laut terbelah menjadi 12 bagian. Tentu saya mengatakan bahwa 12 ini menunjukkan 12 suku Israel. Terbelahnya menjadi 12 bagian ini menunjukkan kedahsyatan Bapa Yahweh yang tidak bisa dipikir dengan logika sehebat apapun manusia. Kalau dibelah cuma satu, gampang saudara. Orang saintis akan berkata, oh ini kan pas karena ada angin yang membelah lautan. Tapi kalau 12, bagaimana orang berpikir secara logika? Pasti tidak akan bisa.
Bagaimana mereka bisa berjalan semalam-malaman dengan jumlah orang yang begitu besar, kalau hanya satu belahan. Tetapi kitab Yasyar mengajarkan kita ada 12 belahan lautan kosong. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan membuka jalan kepada 12 suku. Semua suku mendapatkan bagiannya masing-masing. Dan apa yang terjadi ketika mereka sudah menyeberang, secara tiba-tiba tiang awan, tiang api itu pindah bergeser ke bangsa Israel. Dan orang Mesir berpikir penghalangnya sudah tidak ada. Ayo kita masuk. Begitu mereka masuk ke dalam laut, kitab suci mengatakan laut itu menutup mereka. Dan mereka mati semua. 1 juta orang itu nggak ada satupun yang hidup, kecuali hanya Fir'aun saja. Karena Fir'aun nggak ikut nyemplung, saudara. Kan licik toh, ketuanya nggak mau, bawahannya saja. Sekarang kan begitu, ya kan? Dia perintah-perintah pasangin bilangan binatang itu, dia sendiri nggak mau dipasangin. Kan itu sebuah kelicikan. Makanya saya katakan, sudahlah, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita hanya bisa mengandalkan kekuatan yang maha besar dari Bapa Yahweh. Dunia ini sedang terus dalam perjalanan waktu. Kita hanya bisa mengikuti apa yang terjadi, hanya bergantung penuh kepada Bapa Yahweh. Dan saya katakan, jangan takut, jangan gentar, karena Bapa Yahweh selalu besertamu. Setidak-tidaknya saya hanya bisa berusaha untuk berdoa supaya Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Karena kita tahu bahwa manusia tidak ada kekuatan apapun menghadapi kekuatan yang besar dari the beast, tetapi ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan the beast, yaitu kekuatan dari Bapa Yahweh yang selalu melindungi, menjaga di dalam kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah apa yang kami renungkan malam ini, kami akan semakin bertambah dekat dan setia kepadamu. Karena kami tahu tidak ada kekuatan yang terbesar yang sanggup untuk menjamah kekuatanmu. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan, Sang Pencipta alam jagat raya ini. Kami saat ini sedang menunggu masa kedatangan Yeshua untuk yang kedua kali datang menjemput kami. Dan kami akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai bersama-sama dengan kembalinya Roh Kudus, dan dunia ini akan berubah masuk dalam era yang baru, yaitu era anti-Hamasya, di mana yang terjadi di dunia ini disebut the Great Tribulation, kesengsaraan besar yang akan menimpa penduduk dunia. Jaga lindungi orang-orang yang kami kasihi, mereka yang sudah subscribe, Bapa jaga mereka, berkati mereka, peliharakan mereka, sehingga kelak ketika Yeshua datang, kami akan bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, kembali lagi dalam Alerta Breaking News. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh
Hari Raya Pesah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutinya. Ibadah Sabat tanggal 27 Maret 2021 digabung hari Jumat. Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Matzah Pembuka diadakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Kaulah Yahweh perlindunganku, terima kasih untuk kasih-Mu. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di Kehilat atau sedang sakit, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Paling lambat pada hari Kamis 25 Maret 2021. Hari Raya Buah Sulung atau Habikurim akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 6 pagi dengan tema Lihatlah Yeshua penyelamat Israel, pujilah Dia. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk imam. Paling lambat pada tanggal 27 Maret 2021. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pesah, akan diadakan donor darah pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang ingin berpartisipasi, harap mendaftar di kantor Kehilat. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Untuk minggu ini, sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata Pair ufaruk ata Besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne ufriat matka ufri fahem teka shikar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
puncak tertinggi, sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan